Selamat atau tidak ya? Ayo, kita buka malam ini, selesaikan. Selesaikan. Ayo. Ya. Ayo, Pak. Bapak, tenang, Pak. Jangan seperti itu ya. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo, kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi, harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh. Wow, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat dan mendengar bersama bagaimana dari cuplikan tadi menjelaskan bahwa saudara muslim sendiri ketika berdebat, mereka ngamuk-ngamuk, mereka marah-marah ketika Budi Asali menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran atau Alkitab, sehingga saudara muslim sendiri mereka berkoar-koar, mereka sendiri menghantam pendeta dan mereka marah-marah, dan akhirnya para mualaf pun ya mereka bilang sabar dan sabar dan sabar. Tapi lebih jelas saudara, mari kita simak video-video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Cukup, boleh lanjut ke Bapak yang Ibu dulu ya? Ya udah, Ibu dulu. Ini wajahnya nggak asing di YouTube nih ya. Silakan. Ini mualaf ya kayaknya. Iya. Iya, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Nggak usah perkenalan ya. Perkenalan Boleh, dikit lah ya. Sekalian promosi ya. Saya Khadijah dari YouTube Natalia Riani. Di sini saya ingin bertanya ke Pendeta Budi Asali. Sebelumnya Pak, tadi saya mendengar penjelasan dari Pendeta Budi Asali mengenai insya Allah. Nah sebenarnya gini ya Pak ya, kalau di dalam Islam kami itu selalu menggunakan kata insya Allah di awal itu karena untuk menunjukkan ketaatan kami kepada Allah. Karena itu untuk bentuk berserah diri kami kepada Allah untuk kehidupan yang selanjutnya, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kami tidak bukannya gini ya, kami bukanlah orang yang ragu-ragu akan masuk surga atau tidak. Karena semua itu sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Di situ Allah menjanjikan surga dan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu kekal di dalamnya. Nah, justru malah di surat Al-Mulk ya ayat 8 sampai 10 di situ juga ada kehidupan yang kekal, tapi kekal untuk orang-orang kafir di neraka. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat terjawab ya. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta Budi Asali ini tadi menanyakan mengklaim, bukan menanyakan lagi ya, mengklaim bahwa orang Islam ini masih ragu-ragu masuk surga dengan perkataan ada kata insya Allah di depannya. Mengucapkan insya Allah masuk surga, padahal sebenarnya itu nggak usah nggak usah kaget. Bisa tolong dibukakan Cici Jesslyn? Oh belum bisa, oke. Berapa detik? 20 detik, oke saya tunggu. Nanti tolong disiapkan datanya. Kak boleh bertanya? Karena 2 menit. Oh 2 menit. Sudah habis. Boleh? Boleh, saya diizinkan. Oke. Sekarang saya bertanya, bisa minta disiapkan nggak bisa disiapkan datanya? Nggak bisa, oke. Kalau gitu saya langsung sebutkan saja, teman-teman bisa di cross check sendiri, Bapak Ibu yang terhormat bisa dicek sendiri. Di Yakobus 4:15, di situ dikatakan harus cepat ini ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bisa dilihat di terjemahan lama, di situ dikatakan, melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita ini akan hidup, kita akan hidup membuat ini atau itu. Nah di situ 11 ayat 3. Jadi pertanyaannya, kenapa Bapak malah mempermasalahkan kami yang lebih mentaati ajaran para nabi menggunakan kata insya Allah di dalamnya, sedangkan Bapak sendiri membantahnya? Dan mengenai tadi Yakobus 4:15 itu sebaiknya memang pendeta biasa melanjutkan itu karena
Oke, mohon maaf. Oke, Saya baik, terima kasih. saya nggak Pak dengar Gubernur. pertanyaannya, dia tanya dari sana. Ini saya belum selesai jawab, dia sudah tanya. Oke, ya. Ya. Ya, audiensnya kurang ini, Pak. Jadi pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, mereka banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat Tenang, neraka. Enggak, malam ini selesaikan. Selesaikan. Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, tenang Pak. Jangan seperti itu ya. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi, harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya pikir. Ini kelakuan apa pada seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai solawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Bantu, Pak. Ya. Sabar. Sampai emosi. Lo kenapa? Kamu masih ibu-ibu ngawur ya? Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa aku tanya punya muka-muka marah? Oh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Jangan seenak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budiasari kan sudah janji dengan saya. Toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan. Sudah. Nggak apa-apa, nanti aja udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa ya? Aku nak maju sini kok dari tadi. Insyaallah itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf kepada masnya ini yang tadi saya Harus tenang. Sudah, kalau hormat tenang. sama saya mohon maaf kepada beliau yang saya sebut waktunya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Iya. Karena 2 menit. Mohon maaf. Iya. Ini dari Kristen atau Islam? Nama saya Ahmad Wakid dari Muslim. Oke. Selesaikan. Bapak, tenang, Pak. Wah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan bersama dan lebih jelasnya mari kita juga mendasari mengomentarinya dengan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia benci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berpihak kepada orang yang adil. Terutama dari apologet Kristen tadi menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia juru selamat manusia. Dia
datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kata Yesus berkata, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus kita akan binasa. Ya, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, kita akan binasa. Mana kita mau pilih? Pilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan nasib kita sebagai orang percaya dan yang belum percaya. Kita mau pilih mana? Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh, dengan cara berdoa dan mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita juga menyaksikan bagaimana para mualaf tadi ya menyerang pendeta Budi Asali, dan bagaimana respon Budi Asali ketika dia menjelaskan tentang Alkitab, dan bagaimana dia Budi Asali ketika dia diserang, responnya apa? Dia hanya rendah hati. Biarlah Tuhan yang bekerja. Wow, luar biasa kuasa Tuhan. Ya, biarlah melalui pra-apologet Kristen ini dipakai Tuhan secara luar biasa, diberikan hikmat oleh Tuhan supaya mereka diberi keberanian dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung pra-apologet Kristen Indonesia supaya mereka memberikan satu pengajaran yang benar terhadap kekristenan, dan supaya juga banyak orang mengerti, memahami. Ya, di mana ada orang sekarang ini yang banyak menyalahpahami kekristenan, dan biarlah melalui apologet Kristen Indonesia mereka lebih paham, cerdas dalam mengerti, memahami kekristenan itu seperti apa, apalagi tentang keselamatan. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata, anakku, rendah hati dan mengasihilah orang yang membencimu. Ya, jangan membalas, biarkan ajalah mereka menghina engkau. Ya, sebenarnya dalam firman Tuhan sudah berkata, orang yang memberitakan kebenaran ketika dia dimarahin, bahkan disakiti, bukan hanya orang itu aja yang disakiti, tapi Tuhan sudah disakiti melalui orang itu. Karena orang itu memberitakan kebenaran tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa kepada manusia. Tetapi manusia tidak mendengar, maka pun hati-hati, kita akan kena batunya sendiri. Ya, oke, ini tanggapan saya. Terima kasih sekali lagi sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bagilah video ini supaya banyak orang yang melalui channel ini, banyak orang yang mengerti, memahami bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Caca.